Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukran ala ni'amillah. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita diperjumpakan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang keberadaan diri kita sebagai manusia. Bahwa kita sebagai manusia ada di dunia ini dalam keadaan posisi lemah. Sebagaimana Allah katakan, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Perasaan lemah ini baru akan dirasakan oleh kita di saat kita sampai di titik kejatuhan dalam suatu prestasi. Kejatuhan dalam suatu keberuntungan. Contoh, di saat kita sebagai pejabat, lagi hebat-hebatnya terus naik jabatan, tidak terasa bahwa kita lemah. Tapi di saat jabatan itu dicopot, dijebloskan ke bui, harta disita, kemudian anak-anak terusir dari rumah, maka kita tidak berdaya di saat itu dan tidak bisa melakukan apapun. Baru kita sadar bahwa kita ini lemah. Kemudian seorang ibu yang ingin mendapatkan anak yang soleh, anak yang solihah, tapi ternyata karena pergaulan yang salah, anaknya narkoba, anaknya pergaulannya merusak daripada akhlak orang lain, dengan membawa dan menjerumuskan dengan minum-minuman keras, berjudi, berzina, dan yang lainnya. Seorang ibu berusaha menasihatinya, mendatangkan guru dan yang lainnya. Tapi ternyata tidak ada perubahan daripada si anak. Pada harta banyak, jabatan tinggi, kecerdasan luar biasa. Tapi tidak berdaya dengan semuanya itu. Baru di situ merasakan lemah dengan apa yang ada dan terjadi terhadap anaknya. Kemudian, salah satu contoh lagi, di saat seseorang berumah tangga, kemudian ingin mendapatkan daripada seorang keturunan, bertahun-tahun sudah berusaha konsultasi ke dokter, berobat ini itu dan yang lainnya, tapi tidak kunjung tiba daripada keturunan yang dirindukan dan dambakannya. Uang banyak, rahim subur, berusaha sudah dilakukan, tapi tidak ada yang dihasilkan. Baru kita merasa tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Lalu apa yang tersisa di saat kita sudah sadar akan kehidupan kita itu lemah? Hanya satu yang bisa kita munculkan di saat titik lemah itu tiba. Doa. Seorang pejabat di saat jatuh pada kebangkrutannya, kemudian jatuh pada kemiskinannya, seorang ibu yang tidak sanggup untuk melahirkan ataupun menghadirkan janin di rahimnya, seorang ibu yang tidak mampu mengubah karakter anaknya, yang tersisa kekuatan yang ada di hati kita adalah doa. Kenapa? Karena Rasul pun sudah nyatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin, bahwa doa ini merupakan senjatanya orang mukmin, kekuatannya orang mukmin. Itu yang kita miliki, doa. Nah, maka pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan para bunda, para ayah, ini para pemuda yang masih jomblo, apalagi yang sulit mendapatkan kerja, atau seorang bunda yang merindukan kehadiran janin di rahimnya. Saya ingin berbagi sebuah doa. Para ulama mengatakan doa ini asyadud doa, sedahsyat-dahsyatnya doa. Kenapa? Karena doa ini pernah terucap di lisan Nabi Musa. Di saat Nabi Musa membelah lautan. Bayangkan. Dengan asbab Nabi Musa mengucapkan kalimat doa ini. Lautan bisa terbelah. Bagaimana? Dengan keinginan kita yang begitu kecil. Maka kalau saya ini suka namain nih jemaah. Doa ini doa mentok. Kenapa doa mentok?
Karena Nabi Musa sampai di pinggir laut, dikejar oleh Fir'aun, tidak ada jalan untuk berlari. Hanya satu-satunya lautan. Sudah mentok, bingung, otak sudah tidak bisa jalan. Maka Musa di sini mengucapkan suatu kalimat. Dan kalimat ini pun diajarkan oleh baginda Rasul kepada para sahabat. Mau doanya? Ini doanya. Diperhatikan, dihafalkan, praktekkan. Mudah-mudahan akan menjadi doa yang akan membawa bahagia dalam hidup kita. Apa Ustaz doanya? Ini Bunda. Simple sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita artikan biar paham. Allahumma, ya Allah, lakal hamdu. Untukmulah segala puji. Wa ilaikal mustaka. Dan hanya kepada engkau aku mengadu. Mengadu dari semua urusan. Wa antal musta'an. Dan pada engkaulah aku mohon bantuan. La haula. Tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billahil aliyil azim. Kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Ini doa yang dibacakan oleh Nabi Musa di saat membelah lautan. Sampai Allah membelahkan laut dengan kalimat tersebut. Maka jadikanlah doa ini untuk bagian hidup kita. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan doa ini asyadud doa. Sedahsyat-dahsyatnya doa. Maka ayo. Kita ikuti jejak dari seorang ulama. Syekh Al-A'masi. Beliau pun meriwayatkan saudara aku pun. Syekh Al-Asadi Al-Kufi. Setelah tahu doa ini. Diberitahukan Rasul kepada para sahabat. Maka aku baca dan tidak pernah meninggalkan doa ini. Sampai terwujud. Daripada apa yang selama ini dirindukan dalam hidup. Bismillah. Jadikan doa ini untuk mengubah dari takdir buruk kita. Karena Rasulullah pun mengatakan hanya doa yang bisa mendobrak takdir. Hanya doa yang bisa merubah takdir. Sebagaimana Syekh Burhanul Islam Al-Jarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim mengangkat sebuah hadis Nabi. La yuradul qadaru illa bid-du'a. Tidak bisa dirubah yang namanya takdir. Tidak bisa ditolak yang namanya takdir. Kecuali dengan doa. Apalagi doa yang riwayatnya jelas. Dan ini dilakukan dengan sangat dahsyat. Luar biasa. Sampai lautan merah bisa terbelah untuk menjadi jalan bagi keselamatannya Nabi Musa beserta pengikutnya. Maka amalkan doa ini. Apa yang kita hajatkan. Apa yang kita inginkan. Apa yang selama ini kita rindukan. Bismillah. Ajukan permohonan kita kepada Allah. Dan kalimatkan doa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Yaitu doa Nabi Musa ini. Mudah-mudahan. Ini doa akan bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Baik kehidupan dunia, kubur, sampai yaumil akhirat. Sehingga kita menemukan bahagia dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang boleh disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.